Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak hebat Indonesia? Semoga kita sehat dan bahagia selalu. Kali ini kita akan belajar soal somasi bahasa Indonesia kelas 5 bab 2 buku jendela dunia pada kurikulum merdeka. Yuk kita simak soal dan pembahasannya. Ya, perhatikan cerita berikut untuk menjawab soal nomor 1 dan nomor 4 ya. Judulnya Gajah dan Semut. Suatu hari kawanan gajah yang besar datang ke hutan untuk mencari makan. Kehadiran gajah ini mengganggu kawanan semut yang tinggal di sana. Banyak rumah semut hancur karena diinjak gajah yang mencari makan. "Pergilah dari sini gajah, ini daerah tempat kami tinggal," kata salah satu semut. Mendengar ucapan itu, gajah hanya tertawa. Ia tak peduli dan menganggap semut adalah binatang kecil yang tidak berbahaya. Kawanan semut merasa kesal dan berencana untuk mengusir gajah-gajah itu dari hutan tempat mereka tinggal. Keesokan harinya, semut-semut mencoba bicara pada kawanan gajah dan meminta mereka meninggalkan hutan. Gajah menolak untuk meninggalkan hutan dan hal ini membuat kawanan semut semakin marah. Semut-semut itu pun menyerang kawasan gajah dengan menggigit kulit dan masuk ke dalam telinga hingga gajah-gajah terjatuh. Kawanan gajah akhirnya menyerah dan meninggalkan hutan. Mereka sadar bahwa semut-semut itu tidak bisa diremehkan hanya karena memiliki badan kecil. Nah, pertanyaannya, tema berikut yang sesuai dengan cerita di atas yaitu yang mana? Apakah A. Keluarga, B. Persahabatan, C. Perjuangan, atau D. Petualangan? Manakah yang tepat? Ya, yang tepat adalah yang C, perjuangan. Jadi kita tidak boleh diremehkan ya, kita harus berjuang ya, jangan sampai kita diinjak-injak. Oke, kita lanjut nomor 2. Salah satu tokoh dalam cerita di atas adalah semut. Nah, sifat tokoh semut yaitu apa? Apakah A, bijaksana, B, sombong, C, rendah diri, atau D, pemberani? Ya, tepat sekali jawabannya, pemberani. Walaupun semut kecil, walaupun semut di bawah, tapi berani melawan gajah yang besar. Dia tidak mau diinjak-injak dan diremehkan ya. Oke, kita lanjut nomor 3. Latar tempat dari cerita di atas tadi yaitu di mana? Apakah A, hutan, B, sawah, C, pegunungan, atau D, kebun binatang? Manakah yang tepat? Ya, tentu saja jawabannya di hutan ya, sehingga gajah-gajah keluar dari hutan ya karena dia mengganggu semut. Oke, kita lanjut nomor 4. Amanat yang dapat kita pelajari dari cerita di atas yaitu apa? Apakah A, kita harus saling tolong menolong, B, tidak meremehkan orang lain, C, tidak boleh iri hati dan dengki, atau D, selalu menuruti nasihat orang tua? Manakah yang tepat? Ya, yang tepat adalah yang B, tidak meremehkan orang lain. Jadi, kita tidak boleh menghina orang lain, melainkan kita harus menghargai orang lain ya. Itu jawabannya yang B, kita tidak boleh meremehkan orang lain. Mari kita lanjut nomor 5. Berikut ini salah satu unsur intrinsik cerita, yaitu yang mana? Apakah A, penulis cerita, B, aliran cerita, C, alur cerita, atau D, riwayat cerita? Manakah yang tepat? Ya, jawabannya C, alur cerita. Jadi unsur intrinsik itu ada alur cerita, ada watak, ada tokoh, ada latar tempat, ada amanat ya. Itu namanya unsur-unsur intrinsik. Jadi nomor 5 jawabannya C, alur cerita. Nah, sekarang nomor 6 nih tentang Majas. Demi menyekolahkan kedua anaknya, Pak Ketut rela membanting tulang setiap hari. Setiap hari. Nah, membanting tulang ini, majas dari kalimat di atas yaitu apa nih? Membanting tulang. Apakah A, metafora, B, hiperbola, C, alegori, D, personifikasi?
Membanting tulang di sini bukan tulangnya dibanting-banting ya, maksudnya bekerja keras. Nah, ini termasuk majas apa? Ya, tepat sekali jawabannya majas metafora. Jadi seolah-olah membanting tulang. Betulnya bukan banting tulang, tapi tak Ketut bekerja keras demi menyekolahkan kedua anaknya. Lanjut nomor 7. Jendela kelas melambai-lambai akibat tiupan angin yang kencang. Nah, seolah-olah jendela itu punya tangan ya, melambai-lambai. Nah, majas dari kalimat di atas yaitu apa nih? Apakah A. Metafora, hiperbola, alegori, atau personifikasi? Manakah yang tepat? Ya, yang tepat adalah yang D, personifikasi. Jadi jendela kelas melambai-lambai itu maksudnya bukan jendelanya punya tangan ya. Karena ketiup angin aja dia buka tutup jadi seperti melambai-lambai. Jadi majas personifikasi seolah-olah seperti gerakan manusia. Oke, kita lanjut nomor 8. Tukang yang bekerja di rumahku memiliki tangan sekuat besi. Nah, tangan sekuat besi. Nah, maksudnya tangannya keras ya. Nah, tangannya luar biasa nih. Majas dari kalimat di atas yaitu yang mana? Apakah A. Metafora, B. Hiperbola, C. Alegori, atau D. Personifikasi? Manakah yang tepat? Ya, yang tepat jawabannya yang B, hiperbola. Ya, ini terlalu membesar-besarkan ya. Tangannya sekuat besi ya, padahal sih tidak terlalu kuat ya. Tapi ya ini karena kekuatannya jadi seolah-olah seperti besi. Jadi majas yang digunakan adalah hiperbola. Oke, kita lanjut nomor 9. Perhatikan kalimat berikut. Ini ada 4 kalimat. Kalian perhatikan ya. 1. Ayah bangga kepada Adit karena ia menjadi bintang kelas. 2. Pak Wiguna beserta warga desa berusaha memadamkan si jago merah. Nah, si jago merah ini maksudnya kebakaran ya. Oke, nomor 3. Ekor kucing itu menari-nari setelah diberikan makanan oleh Dina. Maksudnya menari-nari itu bergerak sana sini ya. Oke, nomor 4. Kejutan ulang tahun dari temanku hampir membuatku terkena serangan jantung. Nah, kalimat yang bermajas hiperbola ditunjukkan oleh kalimat nomor berapa? Apakah nomor A nomor 1, B2, C3, D4? Manakah yang bermajas hiperbola? Bermajas itu seperti sebesarkan ya, terlalu lebay lah gitulah. Oke, manakah yang tepat? Ya, jawabannya yang D. Kejutan ulang tahun dari temanku hampir membuatku terkena serangan jantung. Kaget, tapi ya sebetulnya tidak sampai terkena serangan jantung. Jadi ini termasuk majas hiperbola. Oke, kita lanjut nomor 10. Aku senang bertemu denganmu, jawab Dwita. Apabila kalimat di atas diubah menjadi kalimat tidak langsung, maka akan menjadi apa? Nah, ciri-ciri kalimat tidak langsung itu tidak pakai tanda petik dan ya, tidak pakai tanda petik. Nah, apakah yang A? Tidak tanda petik ini ya. Dia senang bertemu denganku, kata Dwita. B. Dwita mengatakan bahwa dia senang bertemu denganku. C. Dia senang bertemu dengan mereka, jawab Dwita. Dan D. Dwita mengatakan bahwa aku senang bertemu dengan dia. Manakah yang tepat? Ya, yang tepat jawabannya yang B. Dwita mengatakan bahwa dia senang bertemu denganku. Itu disebut kalimat tidak langsung. Oke, kita lanjut nomor 11. Kapan kamu akan pergi ke kolam renang? Tanya Mahen kepada Radit. Apabila kalimat di atas diubah menjadi kalimat tidak langsung, maka akan menjadi yang mana? Apakah A. Kapan dia akan pergi ke kolam renang? Tanya Mahen pada Radit. B. Mahen bertanya kepada Radit kapan mereka pergi ke kolam renang. Dan C. Kapan mereka akan pergi ke kolam renang? Tanya Mahen kepada Radit. Yang D. Mahen bertanya kepada Radit kapan dia pergi ke kolam renang. Manakah yang tepat? Ya, yang tepat jawabannya yang D. Mahen bertanya kepada Radit kapan dia pergi ke kolam renang. Nah, itu disebut kalimat tidak langsung. Oke, kita lanjut nomor 12. Perhatikan kalimat berikut. 1. Kita harus hidup rukun, kata ibu. 2. Aku harus rajin menabung, kata Dini. 3. Ayah mengingatkanku agar selalu disiplin. Nomor 4. Kakak mengingatkan kita agar rajin belajar. Nah, kalimat langsung untuk memberikan nasihat kepada orang lain ditunjukkan oleh nomor berapa? Apakah A1, B2, C3, atau D4? Manakah yang tepat? Ya, jawabannya nomor 1 ya, yang
Kalimat langsung untuk memberikan nasihat kepada orang lain adalah yang A. Kita harus hidup rukun, kata ibu. Itu nasihatnya. Nasihatnya harus hidup rukun. Oke, kita lanjut nomor 13. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini ada gambar 4 gambar ya. Gambar 1, gambar 2, 3, dan 4. Nah, pertanyaannya, teks fiksi dapat termuat pada buku nomor berapa? 1, 2, 3, atau 4? Teks fiksi itu bukan kisah nyata, tapi berupa hayalan, imajinasi. Nah, yang manakah yang gambar imajinasi? Nomor 1, 2, 3, 4. Ya, jawabannya yang B ya. Ini ya nomor 2. Ada apa di situ? Dia ini fiksi ya, hayalan. Dia terbang dengan sapu lidi ya. Oke, itu fiksi. Oke, kita lanjut nomor 14. Wiwin merupakan salah satu siswa kelas 5. Dia membaca buku yang memuat teks non-fiksi. Nah, ini kebalikan dari teks fiksi. Kalau teks non-fiksi berarti ilmiah ya. Ilmiah itu bisa nyata ya, memang berdasarkan pengamatan. Nah, buku yang ia baca yaitu yang mana? Apakah A. cerpen, B. komik, C. puisi, atau D. kamus? Ya, betul, jawabannya kamus. Nah, teks non-fiksi itu salah satunya buku yaitu kamus. Jadi kamus adalah teks non-fiksi ya. Oke, kita lanjut nomor 15. Yuri berkeinginan membuat buku. Tahap pertama, dia dapat memulai proses pembuatan buku dari mana? Kalau mau buat buku, tahap pertamanya apa? Apakah A. ide, B. naskah, C. ilustrasi, D. penerbit? Manakah yang tepat? Ya, jawabannya yang tepat adalah ide. Jadi tahap pertama, langkah pertama kalian harus punya ide dulu ya. Mau buat buku apa ini? Jadi jawabannya yang tepat adalah yang A, ide. Oke, kita lanjut nomor 16. Dito merasa senang karena ia sudah selesai menulis naskah buku. Nah, langkah selanjutnya yang harus ia lewati yaitu apa? Kalau sudah menulis naskah buku, langkah berikutnya apa? Apakah A. mengirim naskah ke penerbit, B. naskah dicek oleh editor, C. ilustrator dari naskah, D. buku didistribusi ke toko buku? Manakah yang tepat? Ya, jawabannya yang B, naskah dicek oleh editor ya. Jadi dicek dulu adakah kesalahan, pengetikan dan sebagainya. Jadi setelah ditulis dicek dulu oleh editor. Oke, kita lanjut nomor 17. Nah, ini ada bagian-bagian buku. Nah, yang kalian lihat ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sekarang kita lihat pertanyaannya. Bagian buku yang ditunjukkan oleh nomor 3. Nomor 3. Nah, yang ditunjuk itu ada gambar gunung. Nah, pertanyaannya itu bagian buku nomor 3 itu disebut apa? Apakah A. judul, B. penulis, C. ilustrasi, atau D. punggung? Manakah yang tepat? Punggung buku. Yang tepat adalah ilustrasi. Jadi kalau ada gambar-gambar di depan cover buku itu namanya ilustrasi. Di dalam juga namanya ilustrasi di dalam buku. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada teks ya. Perhatikan teks berikut. Teks yang pertama, pada zaman dahulu di suatu kerajaan hiduplah seorang putri cantik yang tinggal bersama kedua orang tuanya, yakni raja dan ratu. Putri itu hidup bahagia dengan segala kemudahan yang selalu ia dapatkan. Suatu ketika, putri sedang menikmati waktu sorenya dengan bermain bola karet di area belakang kerajaan. Ia terus melemparkan bola dengan nuansa emas itu ke sana dan kemari. Nah, teks yang kedua, Soekarno adalah salah satu tokoh terpenting dalam sejarah Indonesia. Soekarno lahir pada tanggal 6 Juni 1901 di Surabaya, Jawa Timur, dan wafat pada tanggal 21 Juni 1970 di Jakarta. Soekarno memiliki peran penting dalam kemerdekaan Indonesia, yaitu sebagai proklamator kemerdekaan Indonesia dan presiden pertama Indonesia. Lanjut teks yang ketiga. Musim dingin tiba. Belalang belum sempat mengumpulkan makanan karena sibuk menari. Belalang kelaparan dan lari ke rumah semut. Ia meminta makanan kepada semut. Semut awalnya tidak mau memberikan makanannya karena takut kehabisan. Akan tetapi melihat belalang lemas kelaparan, semut tidak tega dan memberikan makanannya kepada belalang. Lanjut teks yang keempat. Langit di kerajaan antah berantah siang itu cerah. Awan putih bagai sapuan lukisan menghiasi angkasa.
Angin semilil menerpa dedaunan dan bunga-bunga di taman. Raja Kasmirun hampir setiap hari menikmati keindahan itu dengan putrinya. Namun tidak demikian siang itu. Putri tunggalnya yang bernama Putri Kumalasari sakit. Nah, pertanyaannya, teks non-fiksi ditunjukkan oleh teks nomor berapa? Apa? 1, 2, 3, 4. Nah, kalau non-fiksi itu berarti sesuai kenyataan, sesuai dengan sejarah, sesuai ada buktinya. Jadi manakah yang tepat? Ya, yang tepat adalah yang B ya, yang teks yang nomor 2 tadi tentang Soekarno. Oke ya, ini ya saya ulangi lagi. Nah, ini tentang Soekarno. Ini sejarah, ini ada buktinya sesuai dengan kenyataannya ya. Kalau yang lainnya itu fiksi, hayalan. Oke, kita lanjut nomor 19. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Menulis teks. 2. Membuat kerangka. 3. Membuat revisi. 4. Menggali ide. Danisa akan membuat teks non-fiksi. Urutan langkah-langkah yang harus dikerjakan oleh Danisa yaitu mana? Apakah A. 3241, B. 3421, C. 4321, atau D. 4231? Manakah yang tepat? Ya, yang tepat jawabannya yang D. Jadi 4 dulu ya. Kita menggali ide dulu. Setelah itu membuat kerangka tulisan. Lalu membuat revisi. Adakah yang salah baru menulis teks. Jadi nomor 19 yang D. 4, 2, 3, 1. Lanjut nomor 20. Ayah begitu senang melihat buah hatinya di rumah sepulang dari bekerja. Nah, kata buah hatinya memiliki makna apa? Apakah A. buah apel, B. istri, C. anak, atau D. pembantu? Nah, buah hati maksudnya apa? Ya, tepat sekali jawabannya anak. Jadi buah hati itu artinya anak. Ya, demikian. Sampai jumpa lagi pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.